Udah mati aja deh bro, sama apa? Biar nanti hidup tuh. Udah di depan, udah tinggal, udah standby. Diimpain aja om. Enggak kena ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai melanjutkan pembahasan minggu yang terlalu, masih membahas ilmu Islam. Kita malam ini masih membahas pelajaran ilmu Islam. Yang pertama, memahami tujuan dinul Islam. Kita mulai memahaminya dari mulai istilah dan pengertian. Karena istilah dan pengertian ini sangat penting oleh kita didudukan kembali sesuai dengan yang diajarkan Allah di dalam ajaran ilmunya Al-Quran. Kekeliruan mengartikan dari suatu istilah akan keliru segala-galanya. Keliru penguraian, pembahasan, tujuan, cara. Banyak istilah-istilah Al-Quran yang sekarang ini oleh umat Islam keliru mengartikan. Misalnya istilah sholat diterjemahkan diartikan sembahyang. Jadi terjadilah kekeliruan kalimat sembahyang yang biasa rasa arti kesadaran sembahyang itu orang Hindu menyembah dewa. Kemudian kesan seperti itu digunakan kepada sholat kepada Allah. Akhirnya sholat yang dimaksud kepada Allah menjadi sama seperti menyembah dewa. Jadi banyak sekali istilah-istilah di dalam kita memahami Al-Quran ini untuk kita kembali lurus-luruskan, didudukan kembali istilah. Karena Allah mengajarkan Al-Quran dimulai oleh adanya huruf-huruf menjadi kalimat. Kalimat itu rumus yang mengandung makna dan pengertian. Jadi kita berangkat dari mulai memahami istilah atau kalimat. Nah, istilah itu kalau kita pahami dalam kamusnya dari kalimat solaha. Istilah itu solaha jadi yastolihu. Yastolihu menjadi istilahan. Jadi untuk mendapatkan arti istilah, kita tengok kata dasarnya solaha, soleh, artinya tepat. Arti yang harus tepat dari istilah yang digunakan oleh Allah itu dalam Al-Quran. Nah, istilah-istilah yang datang dari Allah di dalam kamus Al-Munawwir disebutkan, maksud istilah itu ai ittifaku ta'ifatun mahsusatil awil kalimah. Ai ittifaku, sesuatu pengertian yang sudah baku, mahsusatin secara khusus, awil kalimah, yang di dalam memahami satu kalimat. Nah, jadi istilah ini, istilah itu ada pemiliknya, pemilik istilah. Orang mana yang punya istilah itu, kaum mana, dan ada tempat lahir. Misalnya seperti sehari-hari, misalnya orang Batak bilang tulang, itu punya orang Batak. Tulang tadi kita tengok kalimat tulang yang ngomong orang Batak bukan arti seperti tulang di Jakarta atau secara umum di Indonesia, tulang paman. Tapi kalau digunakannya di tempat lain,
tulang makan anjing. Tulang, karena orang Batak suka makan anjing, tulang makan anjing. Kedengaran sama orang Jakarta salah. Karena di Jakarta tulang itu balung. Yang tulang yang dimakan anjing. Istilah-istilah itu penting kita lihat tempat yang melahirkan istilah dari mana. Nah, kalau dalam Quran, pemilik istilah Quran itu pemiliknya Allah, bahasa Allah itu. Kalamullah, bahasa khusus yang Allah ajarkan untuk manusia. Jadi yang buat istilah itu Allah. Seperti Allah membeli istilah iman, itu Allah tuh. Gak bisa manusia mengartikan menurut manusia. Islam, Allah yang buat. Din, sholat misalnya, haji, zakat, sedekah. Jadi bukan manusia itu. Jabatan manusia misalnya khalifatullah fil ardi, Allah yang buat. Karena Allah yang punya tempat lahirnya Al-Quran. Tempat lahir istilah Allah menggunakan kalam Al-Quran. Jadi istilah-istilah yang ada dalam Quran oleh Allah diberi pengertian dalam Quran juga. Kalau kita lihat Qurannya surat Furqan 33. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka wa ahsana tafsiro. Tidak kami Allah datangkan suatu istilah kecuali kami Allah datangkan juga, ajarkan pengertiannya, sehingga menjadilah Al-Quran itu seindah-indahnya tafsir. Misalnya kan dalam Quran seperti Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalimat al-muttaqin, manusia tidak boleh memberi makna pengertian lagi dari kalimat muttaqin, karena Allah di situ sudah memberi pengertian rumusannya. Yang bagaimana yang disebut manusia muttaqin? Ayat selanjutnya alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas sholat, orang-orang yang menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang mau mengeluarkan sebagian rezekinya. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yang bersikap iman dengan Quran yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad. Wa ma unzila min qablik, sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat sebagai titik akhir dalam hidupnya, dalam sejarah proses hidup dan kehidupannya diyakini. Nah, orang-orang yang seperti itu tadi, itulah rumus muttaqin. Sehingga kita di dalam upaya memindahkan bahasa Quran ke bahasa manusia, bahasa Indonesia misalnya, harus mengikuti rumus-rumus pengertian yang telah Allah ajarkan dalam Quran, sehingga tidak menyalahi. Tapi kalau kita menyebutkan misalnya orang-orang yang bertakwa diartikan oleh manusia itu jadi dangkal, misalnya orang-orang yang takut kepada Allah, nggak usah lah tuh. Banyak ustadz-ustadz umat Islam, penceramah-penceramah yang mengartikan orang takwa, orang yang takut kepada Allah. Orang takut kepada Allah belum tentu rumusan seperti yang digambarkan Al-Quran tadi. Ya, orang-orang takwa itu orang yang beriman kepada yang gaib, rancangan pasti Allah. Hidupnya dibina dengan sistem sholat, mau infak, mau belajar Quran, yakin terhadap tujuan akhir yang mau dicapainya. Nah, baru di ayat kelimanya dinilai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Seperti itu. Jadi dengan memahami istilah-istilah ada dalam Al-Quran seperti siapa itu orang kafir? Ya, tidak perlu menurut kita kafir itu. Kita tunjuk orang lain, misalnya orang Yahudi sana. Tengok aja Al-Quran, innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu yuk, yang sama saja disadarkan atau tidak mau beriman. Kenapa? Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatu wa lahum adzabun azim. Karena tertutuplah kesadarannya. Tertutup dia. Sampunnya tidak mau dengar Quran, matanya tidak mau meneliti membaca Quran, tertutup oleh hawa nafsu yang ada pada dirinya. Nah, jadi orang kafir yang tertutup pikirannya tidak mau belajar Quran.
Siapa saja manusianya. Di saat kita misalnya malas belajar Quran, kita sedang jadi kafir tuh. Makanya kata Nabi aja, malabiyadhul fi qalbil mu'min wa'don fi mau'idotil Islam salah ayamin kosa kolbu. Itu kata Nabi. Malam yadhul fi qalbil mu'min, barang siapa yang tidak masuk Quran kepada kolbu orang mukmin tuh. Kolbu orang mukmin 3 hari tidak masuk Quran. Kosa kolbu, keras dia pikirannya. Dia nggak luluh lagi, nggak bisa nyesatin lagi, keras dia. Artinya hawa nafsunya tuh yang berbicara. Waman kosa kolbu, barang siapa yang sudah keras kolbunya, kada ada ayat hula kupro. Dia sudah akan masuk ke dalam kufur. Jadi mulainya jadi kafir tadi dari keras ya, keras kolbunya. Jadi oleh kita bisa digambarkan bagaimana ada hujan, tanah keras, tumbuh-tumbuhan pun layu. Nah, turun hujan menyiram. Quran adalah siraman kolbu kita supaya kita tadi menjadi manusia yang luluh patuh. Nah, saudara-saudara, demikian ya dinul Islam. 2 kalimat dari kalimat din. Din itu dalam kamus Al-Mujid disebutkan tartib. Artinya tartib itu sistem. Sistem itu beraturan. Jadi kaitan antara satu bahan dengan bahan lain, satu unsur dengan unsur lain secara berurutan, berhubungan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti misalnya rumah, sistem. Karena di sini ada dinding, ada pintu, ada atap, ada lantai. Kereta, sistem. Karena di situ ada komponen segala macam sehingga menyatu menjadi satu kendaraan, satu unit. Bisa mesin hidup, bisa dikendalikan, bisa diberhentikan. Nah, itu sistem. Teratur antara satu dengan yang lain yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Sebegitu juga Allah mengajarkan din adalah tartib sistem. Artinya satu peraturan dengan peraturan lain sistema, atau satu orang dengan orang lain saling berhubungan yang tidak bisa dipisahkan. Itu yang disebut sistem. Kedua, bisa diartikan juga tadbir, aturan. Jadi din itu tadbir dalam Al-Mujid 231 atau din sunnah, tata cara. Tata cara itu tatanan, tradisi, pelaturan yang harus dijalani oleh manusia dalam hidupnya, itu din. Nah, jadi dinul Islam ini, Al-Quran itu seluruhnya itu menjelaskan dinul Islam. Al-Quran itu hudalinas, buku petunjuk dari Allah untuk hidup manusia. Supaya manusia tadi berjalan hidup sesuai dengan keinginannya. Mau sehat, mau panjang umur, mau selamat, mau damai, mau tentram. Nah, buku petunjuknya untuk hidupnya tadi itulah dia Quran. Jadi makanya disebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya, diajarkannya Al-Quran untuk petunjuk, pedoman, bimbingan hidup manusia. Kemudian wa bayyinatin minal huda, dan di dalam Quran dijelaskan bagaimana cara memahami petunjuk itu. Cara memahaminya wal furqan, sehingga Quran bisa memisahkan antara salah dan benar. Nah, jadi banyak umat Islam yang keliru. Misalnya kita baca Quran itu diberi apa? Mendapat pahala bacaan, bukan mau memahami, mengerti untuk bagaimana kita hidup secara pribadi. Bagaimana pedoman hidup sehat, aturan makan. Makanya kenapa di Quran tadi kulu wasrobu waratus ribu, makan minum jangan berlebihan. Berlebihan kemudian dari yang diminum dimakan itu bisa menimbulkan penyakit
seperti sekarang, darah tinggi, kolesterol dan sebagainya. Kemudian kulu wasrobu medikila halalan toiba halalan fil ardi, makan yang hasil bumi yang betul-betul organis, artinya yang betul-betul alami, yang tanpa ada sentuhan manusia-manusia terhadap makanan itu. Kan pala tajalulillahi anda dawa antum talamun al-Baqarah 222. Artinya jangan memasukkan faktor lain kepada alam yang sifatnya tadi alam. Untuk makan, untuk ketenangan damai berpikir manusia. Kita mau berumah tangga supaya sakinah, mawadah, warohmah. Semuanya kalau nggak pakai Quran, pakai rasa nggak mungkin. Walaupun jadi basa-basi, setiap orang nikah mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, tentram, mawadah, saling membantu, warohmah, saling kasih sayang. Itu bohong.